Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Personalia Podcast bareng aku MD Jafri Ardiansyah, salah satu intern dari BEM KM IPA Unsud 2021. Di sini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang mungkin bisa dibilang relate nih sama kehidupan kita. Ya nggak semua masalah sih dibahas, tapi setidaknya masalah-masalah yang kita bahas di sini nih teman-teman rasain nih dalam kehidupannya. Jadi untuk podcast kali ini aku nggak sendiri sih, aku pasti bakal ditemenin sama lawan ngobrolku, sama teman ngobrolku nih. Untuk pembicara pada hari ini nih ada salah satu mahasiswa di tingkat akhir semester 7. Dia juga aslinya sebenarnya orang Bekasi sih, tapi kebetulan karena dia lagi tinggalnya di Purwokerto, jadi kita bisa podcast bareng secara offline. Dia mahasiswa yang bisa dibilang aktif sih, banyak kepanitiaan yang ikut, mulai dari jadi staff di PDD di Senat FMIPA di kelima dan ketujuh, terus dia juga aktif di kepanitiaan di Senat Kimia sebagai koordinator musyawarah nasional IKHIMKI yang ke-16 juga, sampai kemarin nih bulan Oktober dia juga jadi ketua pelaksana di dalam acara Inbound yang merupakan acara dari Menkominfo BEM KM IPA Unsud. Nah, selain di kepanitiaan dia juga aktif nih di organisasi nih. Dia pernah join jadi salah satu member di Talent Acquisition dan B2C Marketing di ISEC Unsud. Sama dia juga sekarang dia lagi menjadi salah satu staf di Menkominfo, Kementerian Menkominfo maksudnya, di BEM KM IPA Unsud. Oke, biar nggak lama-lama lah ya podcastnya, nggak lama-lama sih, langsung dipanggil aja ya. Ini ada Kak Prana Mukti. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Baik sih Kak, baik. Minum Kak? Minum silakan. Harus banget habis ini, gimana ya? Jadi gini nih Kak, Kak Prana apa kabar nih? Udah lama di sini? Sehat banget. Kak Prana emang tinggalnya di Purwokerto? Ya, saat ini gue lagi tinggal di Purwokerto. Oh, berarti di Purwokerto terus kan? Iya, di Bekasi gue udah gak ada rumah lagi sih. Udah pindah total gue ke Oh, udah gak ada rumah lagi. Iya. Habisnya di situ tadi dikasih tahu kalau misal aslinya dari Bekasi. Ya, iya, aslinya dari Bekasi. Tinggalnya di situ berapa tahun, terus lahirnya juga di Jakarta. Di Bekasi? Sampai apa? Sampai SMA. Oh, sampai SMA. Oh, berarti SMA-nya di Bekasi? Ya. Enggak, SMA di Jakarta lah. Oh, bukan. Emang agak pusing sih. Dari SMP gue udah di Jakarta, jadi Keren banget. udah gitu deh. Bisa. Kak Prani kan ya gini ya Kak, aku nih masih maba nih Kak, masih maba, masih bisa dibilang masih bocah lah kalau di kuliah, masih bocah. Nah, aku mau tanya nih Kak terkait pertemanan nih ya. Boleh. Kebanyakan kan orang kan kalau misal dalam keadaan kayak gini, maksudnya dalam memasuki ke lingkungan yang baru kayak gitu kan, pasti orang-orang pasti punya gimana ya, kayak ada tantangan lah ya gimana. Aku mungkin bilangnya tantangan aja ya, bukan kesulitan juga, soalnya nggak semua orang sulit gitu. Kayak tantangan aja buat dapet teman baru, atau tantangan aja gimana ngadepin teman-teman baru gitu. Nah, buat kakak nih kan udah dari SD, SMP, SMA, bahkan di tempat-tempat yang beda gitu, kuliah udah sampai semester 7, udah tua. Pasti pengalaman pertemanan itu banyak kan ya Kak. Nah, kalau menurut kakak sih lingkungan pertemanan atau circle pertemanan di tempat-tempat kayak gitu tuh gimana sih Kak? Mungkin gue agak bingung sih sama sebenarnya itu circle tuh agak kayak, menurut gue nih ya, circle tuh agak disclaimer dulu sih ya. Circle tuh agak, menurut gue tuh agak dimana bisa bilang tuh masih ambigu gitu loh. Karena ada yang bisa bilang kayak circle tuh penting, ada yang bilang circle tuh enggak. Jadi kalau menurut gue sih ya, emang buat selama gue di kuliah, circle tuh penting karena mungkin bisa bilang gue selama di kuliah tuh gue juga dibantu dengan teman-teman gue juga gitu, dan saat itu gue juga ngebantu mereka juga gitu. Jadi kayak ada dampak dari, maksudnya ada kegunaan dari ada circle gitu. Iya benar.
Dan juga ada juga yang bilang nggak terlalu penting banget gitu loh. Nggak perlu kalian punya circle yang dimana kayak misalnya di kuliah tuh punya circle 10 orang atau sebanyak itu yang satu grup atau semacam kayak gitu. Gue pernah ketemu teman yang bilang dia tuh lebih ke arah introvert gitu lah. Dia lebih ke arah dimana dia senang ngelakuin semua aktivitasnya sendiri. Kayak introvert gitu lah ya. Tapi at the same time dia tuh bisa gitu loh menjalani kuliahnya tanpa punya circle juga. Oh berarti dia kayak dia individu tapi dia berhasil gitu buat nyelesain ini gitu. Iya benar. Kita bisa ya maksudnya kesimpulannya jadi dia punya caranya sendiri lah ya buat nyelesain tuh ke masalah-masalahnya mereka sendiri gitu. Jadi cukup ambigu gitu loh buat circle menurut gua. Berarti kalau dibilang circle tuh wajib banget harus ada, enggak ya Kak? Tapi kalau misal enggak, maksudnya kalau misal ada orang bilang circle tuh gak penting juga salah juga gitu. Iya. Berarti nggak bisa dipukul sama rata gitu ya. Benar. Tapi kan Kak, tapi gimana ya Kak? Maksudnya kan aku kan gimana ya? Aku punya kakak tingkat, aku juga punya kakak yang kemudian juga dulu kuliah juga udah merasakan gitu. Nah dia tuh pokoknya selalu bilang sama aku kayak gini, pokoknya kalau kamu ada di dunia perkuliahan, cari temen, cari circle sebanyak mungkin, yang sebesar mungkin. Tujuannya biar apa? Katanya di perkuliahan ini tuh nggak semudah itu gitu. Jadi kayak gimana? Nyelesain masalah itu tuh perlu banget ada di circle gitu. Menurut kakak kayak gitu gimana sih pandangan gitu? Itu sih ya kayak tadi gue bilang gitu loh, itu ambigu banget gitu loh, karena setiap orang tuh punya motivasi atau punya tujuan hidup tuh yang berbeda-beda gitu loh di kuliah. Karena menurut gue tuh masa kuliah tuh gimana ya bisa bilang, kuliah tuh masa-masa dimana kalian mencari jati diri kalian juga gitu. Jadi ketika di kuliah itu bisa gue bilang mereka udah punya mindset atau punya set diri mereka sendiri gitu loh. Mereka mau dibawa kemana nih setelah kuliah atau pasti kuliahnya itu sendiri. Jadi kayak yang lu bilang itu cutting, kayak lu harus cari circle sebanyak mungkin, itu tergantung orang-orangnya. Balik lagi ke orangnya kayak gimana. Iya, kayak misal lu mau nih sama tujuan, misal lu dari pas pertama kali masuk kuliah, tujuan di kuliah ini tuh ada juga yang kayak gue nyari relasi banyak nih buat supaya ntar pas setelah gue kuliah gampang nih buat nyari temen-temennya gampang gitu. Pengen ngobrol banyak relasinya sampai dari berbeda-beda universitas atau semacam kayak gitu. Dan itu lagi ada juga yang emang dia pingin fokusin di kuliahnya ataupun di organisasi akademiknya bisa fokus gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngesamaratakan lah, bisa bilang ngesamaratakan dimana semua orang tuh harus nyari relasi terus, nyari circle terus, nggak bisa. Berarti balik lagi di awalnya ke personalitinya sendiri ya. Balik lagi ke diri kalian sendiri. Kalau misal nih Kak, ini mungkin bukan aku ya, aku disclaimer dulu, tapi ini pengalaman temanku gitu. Nggak usah ditebak-tebak siapa, cuman ini pengalaman temanku pribadi gitu. Jadi circle kan kita tahu nih circle nih pokoknya kita butuh aja besar. Berarti kan otomatis circle ini kan nggak mandang gender nih, nggak laki-laki nggak perempuan, bebas lah ya. Yang penting bisa satu circle aja, bisa gabung, bisa jadi satu circle gitu kan. Nah pertanyaannya nih kan circle kan berarti kan ada kemungkinan lawan jenis juga nih. Padahal kalau misal jadi satu circle ini kan ada kemungkinan juga kita ini kan berarti sepemahaman, bisa saling nyaman juga dong. Nah kalau untuk pertemanan kan berarti kan aku sama lawan jenisnya ini pasti kalau kita satu circle pasti berteman dong, nggak mungkin enggak dong, pasti berteman dong. Nah itu tuh gimana sih menurut Kak kalau ada pertemanan antara laki-laki dan perempuan kayak gitu, gimana sih? Mungkin kalau secara general menurut gua tuh pertemanan buat antara lawan jenis tuh udah umum lah ya. Iya umum banget. Untuk sekarang tuh masih udah banyak yang punya temen yang satu circle-nya tuh ada perempuan pasti. Udah pasti. Cuman kalau misalnya dalam kontekstual itu bersahabatan mungkin yang dalam maksud gue gitu ya. Iya kayak gitu. Ya mungkin kayak persahabatan antara berbeda jenis tuh menurut gue apa yang bisa dibilang tuh susah gitu. Susah.
berarti berarti gimana ya? Sebenarnya bisa. Sulit buat diterapin gitu ya. Bisa bilang maksudnya persahabatan yang dimana mereka berdua doang gitu, ataupun yang persahabatan yang erat atau yang deket gitu, menurut gue tuh susah tapi masih bisa dilakuin ketika ada apa ya, bisa bilang tuh ada konfirmasi atau bisa bilang gimana ya, ada komunikasi antara mereka berdua supaya mereka tuh bisa tiada rasa gitu. Oh, berarti kayak udah berkomitmen dari awal kalau misal aku sama kamu nih temenan, ya kita temenan gitu, cuma temenan doang gitu. Ya benar, mungkin gue cerita dikit sih ya dari basic experience sama gue dan teman-teman gue juga yang pernah cerita. Dari mungkin bisa dibilang gimana ya, 70% lah ya dari teman-teman gue yang gue pernah cerita ke gue ataupun gue yang pernah alamin, itu agak susah gitu loh buat, ya tadi kayak bilang agak susah buat sahabatan sama temen, karena di salah satu dari kalian antara cowok ataupun cewek itu pasti ada rasa, walaupun rasa sedikit itu pasti udah termasuk rasa kan ya, perasaan. Iya. Walaupun rasanya emang sekecil apapun itu pasti tuh punya rasa, pasti ada perpikiran kalau kalian tuh ya anjir gue pingin sama dia terus gitu loh, pingin ngejalanin hubungan sama dia terus gitu loh, pacaran lah bisa dibilang. Ada komitmen dimana sampai ngejalanin sampai mati lah pokoknya gitu ya. Tapi at the same time disusahnya di situ gitu loh, diuji ataupun persahabatan kalian bakal adanya konflik ataupun adanya pertikaian antara kalian berdua tuh di situ di perasaan mulainya itu ya, maksudnya kayak ini nih kita ada rasa nih, kan kita juga nggak tahu nih kan rasanya timbulnya gimana nih, kalau tiba-tiba ada nih gimana gitu. Ya kalau ada rasa satu sama lain, mungkin apa ya, kalau menurut gue sih ya dibicarakan gitu lah. Kalau misalnya kalian kayak tiba-tiba nih ada punya rasa dengan teman kalian ngomongin gitu, jangan dipendem. Ada yang setahu gue sih ya, yang ada kalau misalnya dipendem tuh malah makin lama makin numpuk dan makin blow up, yang bakal ngebuat suatu problem baru gitu. Jadi mendingan kalian ngomongin satu sama lain dan kalian nyelesain problem itu. Karena kalau misalnya kalian mendem terus ataupun kayak bisa bilang teman kamu atau sahabat kamu punya cowok atau cewek gitu, punya pacar lah maksudnya, mungkin agak emang gak enakan, tapi setidaknya daripada kalian merusak hubungan orang itu dan build up suatu problem baru, lebih baik diomongin aja gitu loh, diselesain bareng-bareng ya, dicari solusinya kayak gimana. Nah jadi gini kak, kan tadi kan udah dibahas nih, mesti gimana ya, tadi kakak kan, aku nangkap ya kakak bilang gimana ya, kalau misal ada masalah kayak gitu, alangkah lebih baiknya buat dibilangin aja gitu, biar nanti bisa diselesain dari kedua sisi lah ya gitu. Maksudnya kita udah bisa selesai dari kedua sisi, bisa bahas, bisa tahu jalan tengahnya gimana gitu kan. Tapi ini kak, kalau misal kan nggak ya gimana ya, nggak sedikit juga orang gitu loh yang berpandangan misal nih, aduh aku nggak mau ngomong ke dia, takutnya nanti kalau misal malah pertemanan kita yang hancur, atau mungkin malah jatuhnya aku jadi ganggu hubungan dia dengan pacarnya dan lain sebagainya, itu gimana Pak? Ya seperti tadi gitu loh, kembali lagi ke mereka sendiri berkomitmennya gimana, atau ya semacam gimana cara kalian menyelesaikan masalah atau problemnya yang kalian lagi hadapi gitu. Jadi kayak ya udah ya emang dari awalnya gitu ya Kak. Maksudnya emang dari niatan awalnya gitu, ya udah gimana caranya pokoknya bisa kayak gitu lagi gitu, bisa hilang rasanya gitu ya Kak. Iya. Oh ya, ini mungkin ada pertanyaan ya Kak, mungkin ya sedikit keluar dari pembahasan yang ini ya, sedikit atau topik ya. Nah, jadi gini nih, kan misal nih aku punya teman nih, aku punya sahabat dekat nih, entah kita keluar dari itu ya, misal mau ke cowok, mau temen cowok atau temen cewek ya, bebas itu apapun. Yang penting kita punya teman aja. Nah, temennya itu udah deket banget sama kita, udah kayak bener-bener kita tuh udah sahabatan banget gitu loh. Tapi ketika waktu kita sahabatan banget ini tuh jadi kayak gimana ya? Misal nih orang ini nih minta bantuan kita. Misal dia bilang, Jeb, sini Jeb, bantuin aku gini. Padahal di waktu itu aku bener-bener baru capek-capeknya dalam kondisi yang bener-bener kayak
dia lagi ya intinya lagi butuh istirahat lah gitu. Misalnya aku habis ada acara terus aku lagi butuh istirahat gitu, tapi temanku tuh bilang nih, Jeb bantuin dong gitu. Sebagai seorang teman nih kan, sebagai seorang teman, sebagai seorang manusia juga kan, aku jadi kayak berpikir gimana ya, mungkin bisa dibilang, aduh aku punya temen nih, aku harus bantu dia nih, aku gimana caranya harus bantu dia, pokoknya intinya aku nggak mau buat dia kecewa aja udah, pokoknya gimana caranya aku nggak mau buat dia kecewa. Jadi kayak gimana ya, aku tetap berusaha secapek-capeknya, aku tetap berusaha buat bantu dia. Menurut kakak kayak gitu gimana? Apa ya, menurut gue sih agak apa ya, buat menurut perasaan gak enakan tuh agak bisa bilang kok pendapat gue tuh kayak apa ya, gue masih bingung sih ya buat ngejelasin secara detail supaya kalian juga ngerti gitu. Cuman gue juga masih ada perasaan gak enakan sih ya, kadang udah perasaan gak enakan tuh udah manusiawi gitu. Ya berarti normal lah ya, punya tuh normal. Pernah ngerasain gak enakan tuh udah wajar gitu, suatu hal yang wajar. Tapi sejalan waktu gue selama di kuliah, gue ngerasa kalau gak enakan ini tuh malah nyakitin diri gue sendiri gitu loh. Oh iya. Kayak misalnya kayak ya salah satu studi kasus yang lu bilang itu, ketika lu udah gak capek dan lu mengeluarkan seluruh tenaga lu cuma buat satu orang doang, atau bukan cuma sih, maksudnya buat ke temen lu atau semacam itu kan, lebih bisa dibilang kayak nyakitin diri lu sendiri juga gitu loh. Dan selama gue perjalanan di kuliah, gue juga pernah kayak gitu loh. Itu udah hal yang kayak tadi gue bilang wajar gitu. Jadi orang-orang pasti pernah ngalamin hal yang kayak lo ngalamin. Dan salah satu menurut gue yang supaya menghilangin gak enakan ya ini lagi gitu loh, balik ke diri kalian lagi, gimana kalian bisa ngasih boundaries antara diri kalian dengan teman kalian gitu loh. Mana yang menurut kalian penting atau nggak pentingnya gitu loh. Bukan penting sih, lebih ke arah prioritas ya. Lebih ke arah prioritas tuh kalian mana. Kalau kalian capek ya prioritaskan kalian istirahat. Gimana menurut gue kalau misalnya kalian lebih punya energi banyak, kalian bisa ngebantuin teman kalian tuh dengan maksimal juga. Kalau misalnya kalian ya mungkin misalnya teman kalian kepepet, lebih baik lu jujur aja gitu loh ke teman kalian kalau emang kalian tuh lagi capek gitu. Yang ada yang ntar malah bisa bilang ngerugiin diri sendiri ya. Enggak cuma diri gue, dari kalian sendiri, tapi teman kalian juga bisa. Kayak misalnya tadi kalau Jeffrey bilang kan teman kalian butuh bantuan, misalnya lagi kerjain contohnya kayak bantuan contohnya misalnya temenku lagi butuh take video nih, terus aja bantuin gitu, aku butuh multicam nih gitu, terus jadi aku harus bantu kesana, aku harus ikutan nge-tag video ya, panas-panasan dan lain sebagainya gitu lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah itu lagi, misalnya kayak tag video, mungkin bisa bilang lu lagi capek banget kan tadi kayak lagi fatigue atau lagi capek-capek banget, dan ketika lu mau kesana dan adanya lu bisa aja misalnya kameranya kurang fokus karena lu misalnya kamera nggak fokus atau nggak sesuai dengan settingannya, jadi lu kayak karena lu nggak fokus kan, karena lu capek, karena lu pusing, malah jatuhnya ngimbasin dan bikin problem baru lagi gitu loh. Double job mereka juga ya. Jadi lebih baik lu jujur aja gitu loh, perasaan lu kayak gimana saat itu dan apa yang bisa lu tanamkan, dan semoga aja ya mereka bisa ngertiin apa yang lo omongin gitu. Tapi make sure mereka ngerti apa yang lo omongin juga gitu, jangan kayak amburadul dan jadi bikin dia nggak ngerti apa yang lo pinginin gitu. Jadi lebih ke gimana caranya biar komunikasinya saling paham gitu ya. Ya benar, dari komunikasi, dari tadi yang sebelumnya itu ya tujuannya itu komunikasi itu penting banget gitu loh, benar-benar penting banget menurut gue. Gimana caranya aku ngerti, aku pengen, tapi dia ngerti gitu. Iya benar. Dia ngerti apa yang aku pengen. Kalau misalnya kalian juga lagi capek, lebih baik mentingin diri kalian juga sendiri gitu loh. Karena kalau kalian ada yang nyakitin diri sendiri, karena berarti kalian gak sayang gitu loh dengan diri kalian juga. Jangan jadi people pleaser lah intinya ya. Kayak yang biasa orang-orang ngomongin kan kayak jangan jadi people pleaser lah, dimana kayak kalian tuh harus nyenengin orang lain gitu loh. Dan kalian gak bisa nyenengin diri kalian sendiri gitu. Mungkin aku juga sering, maksudnya aku pernah sih kak, maksudnya dengan Prana tadi bilang, maksudnya gimana ya, pokoknya intinya
berusaha buat jangan nyakitin diri sendiri aja gitu. Aku sebenarnya pernah denger sih kata-kata kayak gini, pasti gimana ya? Buat jadi seseorang yang baik nggak harus kamu jadi pahlawan buat semua orang. Benar. Sebenarnya misal nih ada orang yang berusaha buat bunuh temenmu nih, ketika kamu berusaha buat nolongin, kamu yang kena bunuh. Temenmu kemana? Dia lari. Jadi gimana ya? Bukan gimana ya? Mungkin nggak semua kejadian kayak gitu ya. Nggak. Aku kasih disclaimer, nggak semua kejadian kayak gitu. Tapi ketika kejadiannya kayak gitu, justru dirinya sendiri yang bakal kena, nggak sih Kak? Iya benar. Pahit-pahitnya lagi gitu ya. Jadi lebih kayak gimana caranya? Mungkin bisa dibilang kita makhluk sosial ya, kita saling membantu dan satu sama lain. Tapi sebelum kita berusaha buat membantu orang lain, lebih tepatnya kayak bantu diri lo sendiri gitu. Bantu diri lo sendiri baru. Karena kalau emang orangnya itu gimana tadi? Iya kayak gitu. Mungkin lebih tepatnya kayak bantu diri lo sendiri dulu. Ketika kamu udah bisa dan udah mampu buat bantu orang lain, baru bantu orang lain. Dan jangan dipaksain gitu. Ya benar kata Jeffrey sih ya. Dan juga kalau misalnya kalian emang dihanati gitu loh, kalian masih ada diri kalian sendiri gitu yang bisa ngebantu kalian. Karena ini salah satunya yang bisa ngebantu diri kalian sendiri adalah kalian sendiri. Jadi ketika dikhianati atau dikecewain sama orang lain, kalian masih ada diri kalian sendiri gitu yang bisa menahan atau menopang rasa kecewa itu. Jadi gimana? Temen tuh penting tapi jangan terlalu berharap gitu lah. Iya, jangan terlalu berharap lah sama temen. Jadi ini ya kan ada juga nih orang-orang yang gimana ya? Mereka tuh ya mungkin aku juga salah satunya ya. Aku tuh nggak enakan sama teman, maksudnya selalu berusaha buat bisa bantuin teman, tapi dengan alasan tuh kayak gimana ya? Mungkin bisa dibilang aku tuh pengen bahagiain mereka biar takut aja sih, takut mereka tuh jadi salah paham sama aku gitu. Takut mereka kayak berpikir, aduh Jabri udah gak mau bantuin lagi nih, aduh Jabri udah gak asik kayak dulu nih, udah gak jadi temanku lagi nih, aduh gimana ya. Terus jadi takut kayak gimana ya, lebih tepatnya takut kehilangan temen sih. Pasti gimana ya? Ya itu sih mungkin itu hal yang paling utama sih, takut kehilangan temen gitu. Mungkin kalau saran dari aku sih ya, bagaimana cara kalian supaya teman kalian gak berpikir negatif ataupun punya pemikiran yang bisa bilang bakal ninggalin kalian kayak gitu. Itu caranya menurut aku sih, bagaimana kalian personal branding ke teman-teman kalian gitu. Bagaimana cara kalian tuh gimana ya, value atau nilai kalian yang ada di kalian terapin di diri kalian sendiri itu dilihat sama orang lain tuh gimana gitu, supaya mereka nggak berpikir negatif ataupun berpikir sesuatu yang kayak ninggalin gitu ya, bisa bilang. Biar gak berpikir suatu hal yang gak pengen kita lakuin gitu. Iya benar. Jadi kayak misalnya ketika kalian udah misalnya personal branding kalian ke teman kalian kayak apa ya, kayak kalian tuh orangnya kayak goofy ataupun pecilan bisa dibilang, tapi kalian ketika kalian dalam suatu kerja kelompok ataupun suatu apa ya, kegiatan atau kerjaan itu pasti mereka kalian serius gitu. Jadi bagaimana cara kalian supaya teman kalian lihat kalian itu penting banget gitu, supaya mereka nggak berpikir suatu hal kayak yang ninggalin gitu. Dan juga setiap orang itu pasti punya intuisi kan ya, pasti punya pemikiran atau punya feeling atau punya perasaan, punya kayak feeling lah di belakang benak kepala mereka tuh pasti ketika mereka bertanya itu pasti mereka punya feeling gimana respon dari mereka gitu. Pasti mereka berpikir possibility mereka respon dari teman kalian itu kayak gimana gitu. Jadi itu salah satu juga kayak gitu juga bisa. Mungkin lebih ke gimana cara kita nunjukin diri kita yang asli dulu kali ya. Iya benar. Maksudnya biar mereka nggak gimana ya, mereka nggak menilai sesaat gitu aja. Iya, nggak ngejudge langsung anjir kayak orang sebenarnya teman gue nggak sih ataupun orang ini. Padahal kan sebenarnya dia emang kayak orangnya emang kayak maksudnya orangnya kayak emang dia lebih senang sendiri ya. Orangnya emang nggak terlalu bisa pribadiannya beda ya. Jadi emang orang-orang tuh pasti beda, jadi kadang nggak bisa langsung ngejudge ataupun menilai hanya dengan ketikan ataupun hanya dengan interaksi yang seminimal mungkin gitu. Kayak gitu Jeffrey.
Tapi kan kak, tapi aku sebenarnya tadi agak nangkep beberapa hal nih, jadi mungkin menurut kakak berarti untuk rasa-rasa yang kayak gimana ya, takut kehilangan teman dan lain sebagainya itu manusiawi ya? Manusiawi banget itu udah, mereka pasti udah ngalamin ya, seumur hidup mereka pasti ngalamin gitu. Ya pasti ngalamin lah ya, sakitnya kayak gimana tau lah ya Pasti. Nah, aku jadi kayak kepikiran nih, maksudnya kan gimana ya? Kemungkinan besar orang gini, aku kasih disclaimer dulu ya, ini menurut pendapatku gitu. Kalau orang introvert tuh mereka bukan orang yang gak punya teman, mereka punya teman tapi nggak sebanyak orang ekstrovert, karena orang ekstrovert tuh pasti mereka jadi kayak gimana ya, kayak mengenal, pasti mereka berusaha kenal ke banyak orang dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika seorang ekstrovert ini kenal dengan banyak orang nih, artinya dia punya resiko lebih dong buat kehilangan temennya. Artinya dia punya resiko lebih dong buat ngerasain rasa sakit gitu. Nah, menurut kakak nih apa mungkin atau apa bisa lah ya seorang yang introvert tuh jadi kayak dia lebih gimana ya, hidupnya jadi lebih tenang gitu, karena dia nggak harus mikirin aduh aku bakal kehilangan teman gitu, karena dia temennya ya cuman selingkup itu, dan dia karena kecil itu ya dia bisa mengikat semuanya gitu. Menurut kakak kayak gitu gimana? Ini berdasarkan yang gua alamin ya, mungkin bisa dibilang bukan gak dialami juga sih. Sebenarnya sih gue juga ngalamin, kayak gue tuh orangnya introvert juga ya, tapi at the same time gue juga senang buat ngejalanin aktivitas ekstrovert tuh gue bisa bilang juga sering banget gitu. Karena waktu pas kayak di kuliah gini gue lebih, mungkin dari kuliah juga sih ya, gue waktu di SMP atau SMA gue tuh tipe yang welcome, atau maksudnya lebih yang hura-hura ya, maksudnya bilang kalau yang tapi ya tipe ekstrovert lah bisa bilang atau SMA atau SMP. Tapi at the same time gue juga kadang lebih senang untuk menjalani aktivitas introvert juga gitu, lebih senang sendiri gitu ya. Benar. Jadi bisa bilang kalau misalnya introvert tuh bukan gimana ya, bisa bilang kehilangan temen tuh udah pasti antara kedua belah pihak gitu. Ya, mereka berdua tuh pasti ngerasain yang bakal kehilangan temen tuh udah 100%, maksudnya bakal terjadi gitu loh. Dan cara mereka nanganin perasaan mereka bakal kehilangan itu tuh tergantung mereka sendiri gitu loh, bukan berdasarkan keintrovertan atau ke-extrovertan gitu. Dan mungkin bisa bilang kayak misalnya extrovert tuh dia lebih, karena dia punya banyak teman, atau mungkin dia lebih senang untuk lebih senang untuk bersosialisasi dengan teman-teman banyak. Dia cara nge-cope atau cara menghilangin rasa kecewa atau penyakit itu dia dengan berbaur dengan orang lain gitu loh, dengan berbicara dengan banyak orang, ataupun dengan mengeluarkan atau mengambil energi dari orang-orang lain gitu, dari yang banyak orang. Mungkin kayak gimana ya, cara mengumpulkan energinya emang kayak gitu ya. Iya, cara mengumpulkan energi atau cara menghilangkan rasa kecewanya juga kayak gitu. Iya. Jadi nggak bisa dibilang 100% cara mereka tuh sama juga gitu loh. Kalau introvert sih menurut gue lebih gimana ya, mereka tuh jarang sih ya setahu gue kalau misalnya mereka kehilangan teman. Karena ketika mereka udah punya tahu teman yang bisa diajak ngobrol, ataupun dia punya teman dekat, itu udah pasti selalu dekat dengan dia gitu loh. Iya, karena dia ya itu aja. Itu aja lebih gitu loh. bisa ngiket temennya gitu. Dia lebih baik dengan teman yang menurut gue sering ngobrol sama dia, atau yang lebih dekat sama dia, atau yang lebih yang bisa kemungkinan resiko untuk kehilangan tuh lebih dikit. Jadi mereka lebih baik teman-teman yang seperti itu gitu. Iya, ngerti. Kayak teman-teman gue sih kebanyakan sejujurnya teman-teman SMA gue tuh introvert semua gitu loh. Mereka lebih senang ya berbaur dengan teman-teman yang udah nyaman dengan mereka sendiri gitu loh. Bukan mereka nggak berani keluar zona nyaman, tapi mereka lebih nyaman ketika ngobrol dengan teman-temannya mereka yang sefrekuensi lah. Ya. Jadi gimana ya, bisa bilang ya gitu, beda-beda. Iya, berarti nggak menutup kemungkinan si extrovert ini juga kadang bisa jadi jauh lebih menderita dari si introvert, itu bisa jadi juga ya kayak nggak menutup kemungkinan juga dong, misalnya karena ya aku juga pernah sih, mesti gimana ya, dengerin kata-kata kalau misal orang ekstrovert tuh kadang mereka tuh malah gimana ya, mereka punya banyak teman nih kan, tapi mereka nyari teman yang banyak itu tuh karena mereka nggak mau kesendirian gitu.
bener juga. Lebih ke berarti gimana kenyamanannya masing-masing lah ya. Gimana cara nyamannya ya bisa disimpulin ya. Jadi extrovert sama introvert tuh punya ways-nya sendiri, gimana cara buat caranya masing-masing supaya dia bisa nyaman lah dengan keadaannya mereka sendiri gitu loh. Ini nggak bisa disamaratakan sih jadi. Iya sih. Jadi gini nih kak kan juga orangnya ya tadi udah bilang lah ya kakak seorang yang ambivert, pernah maksudnya tahu sisi dari introvert dan tahu juga sisi dari extrovert nih kan. Kalau dari kakak sendiri nih gimana sih kak caranya kakak buat self healing? Kalau gue sih ya kadang gue setiap hari Minggu itu gue ngejalanin me time lah bisa dibilang, kayak dimana gue hari itu tuh cuman pure gue kegiatan diri sendiri, kayak baca buku, baca manga, baca novel ataupun komik, terus juga kadang gue main game ataupun ya nonton ya fokus dengan diri sendiri gitu ya, nikmatin diri sendiri lah intinya, fokus dimana gue ngejalanin aktivitas yang beneficial buat gue gitu ya. Dan kadang gue juga ketika emang di hari itu atau di kemudian hari dimana gue pingin jalan bareng sama teman, kayak misalnya dia ngajakin ketemuan nih, Fran ngopi yuk atau nongkrong yuk gitu di mana gitu lah pokoknya. Gue kadang menerima itu sebagai suatu self healing juga gitu loh, dimana gue situ nikmatin ngobrol sama temen gue, tukar cerita ataupun bisa buat nambahin energi juga. Iya, energi juga buat gue, dimana gue juga seneng banget gitu loh ketika gue ngobrol sama teman-teman gue, kayak ada rasa bahagia gitu. Iya, rasa bahagia dimana dia juga cerita tentang hidup mereka, teman gue juga cerita tentang hidup gue gitu loh. Jadi kayak ada interaksi sosial tuh buat gue juga nambah energi juga buat gue, jadi berarti bisa self healing. Interaksi dengan teman dan sebagainya itu juga bisa jadi salah satu self healingnya kakak gitu. Iya benar. Tapi gini nih kak, ini mungkin yang aku dapat ya kak, maksudnya orang-orang introvert kan kadang mereka lebih suka buat self healing dengan caranya mereka sendiri, kayak contohnya mereka me time gitu, ngapain aja yang penting sendiri gitu. Pokoknya aku tuh nyenengin diriku sendiri dan pokoknya hal itu tuh dilakuin sendiri gitu. Tapi ada juga nih orang-orang yang jadi kayak mungkin ini pendapat pribadi ya kak, ini pendapat pribadi. Aku disclaimer dulu nih kan, pendapat gue pribadi nih. Jadi aku tuh pernah maksudnya aku bukan pernah dengar juga sih ya, tapi aku berusaha menyimpulkan buat diri aku sendiri gitu. Jadi aku tuh kan aku Islam nih kan, aku Islam. Di agama aku tuh ada ada suatu ayat nih dari Al-Quran nih. Sebenarnya intinya dia secara aku juga nggak tahu ya, soalnya aku juga bukan orang yang agama banget nih, tapi aku cuma menyimpulkan aja dari ayat itu. Pokoknya intinya tuh kalau Tuhan tuh nggak mungkin ngasih gimana ya bahasanya, nggak mungkin ngasih cobaan dan halangan ya, intinya itulah ya yang tidak bisa diselesaikan oleh hambanya gitu. Nah tapi mungkin ini yang buat aku jadi berpikiran lebih luas lagi, maksudnya gimana ya? Ya benar, kata-kata itu emang sangat benar menurutku gitu loh, bahwa Tuhan tuh nggak mungkin ngasih cobaan yang nggak bisa diselesaikan oleh umatnya gitu. Tapi di sisi lain maksudnya itu tuh bukan menyelesaikan masalahnya sendiri gitu loh. Maksudnya ketika kamu butuh masalah ya minta bantuan ke orang gitu loh. Soalnya yang dimaksudkan bisa diselesaikan di sini tuh nggak harus kita sendiri yang menyelesaikan gitu loh. Minta bantuan ke orang lain itu juga merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini gitu loh. Kalau menurut kakak kayak gitu gimana? Menurut gue sih ya sebenarnya sih bisa bilang ketika ada masalah tuh kadang emang kalau gue pribadi atau ya mungkin dari cerita-cerita temen gue, ketika ada masalah pribadi tuh lebih baik juga kadang ngerasain sendiri gitu loh. Iya. Kadang ada yang kayak gak enakan lah untuk nyangkut pautin, misalnya kayak lu banyak masalah terus kan takutnya nanti orang lain malah jadi nambah beban. Iya, nambah jerahnya juga kan, nambah capeknya juga ketika dengan kalian. Jadi sebenarnya sih lebih baik ketika kalian coba cari jalannya sendiri gitu lah. Kayak gue misalnya coba bisa bilang kan banyak cara ya sebenarnya supaya mungkin ngecurahin problem kalian, dan mungkin kalau gue tuh dengan cara kayak misalnya gue nulis di diary ataupun nulis di suatu kertas lah,
dengan apapun problem yang gue alamin. Dari itu gue coba nyelesain sekiranya apa sih yang bisa diselesain problem gue ini, sekiranya apa sih yang bisa gue lakuin biar lakuin itu supaya selesai selesai gitu loh. Ada juga kadang kalau misalnya emang gue kesusahan banget nih untuk nyelesain sendiri, kayak masalahnya udah bener-bener berat nih. berat banget ya, gue minta tolong ke orang lain atau minta tolong ke teman terdekat gue curhat atau teman gue cerita problem berat gue gitu kan. Dan ketika mereka kadang pasti ada interaksi lah ya antara mereka berdua ya, dan pasti mereka ketika teman kalian sendiri pasti ada punya perasaan gimana pengen bantuin teman ini ya pasti sebagai seorang makhluk sosial pasti punya ya, ada kayak gitu. Dari situ maka dari itu setiap orang tuh pasti punya caranya sendiri menyelesaikan problem. Dan intinya sih kalau dari gue lebih baik nyelesain diri sendiri, lebih baik nyelesain dari diri sendiri baru coba kalau ketika udah gak ada jalan lagi mungkin kalian bisa ngobrol sama orang lain gitu. Jadi pertama mungkin caranya yang pertama kayak kenali dulu ya diri sendiri dulu ya. Iya benar banget itu. Ya saya kan juga tiap orang pasti nih punya kayak gimana ya. Gini, mungkin ini dari aku ya. Kalau setiap orang tuh pasti punya kekuatan mental, pasti punya. Cuman bedanya di kapasitasnya, gede besarnya. Nah, kalau misal kapasitasnya itu buat kekuatan mentalnya itu gede, mungkin dia bisa nyelesain masalah itu. Tapi ketika dia lemah di hal itu, mungkin untuk meminta bantuan itu bukan suatu kayak gimana ya, mungkin bukan suatu rasa malu ya, tapi emang harus ya Kak. Maksudnya daripada masalah itu gak selesai juga kan ya. Ya benar. Daripada gak selesai ya udah cerita aja gitu. Terus solusi juga datang dari mana aja. Iya sih, mungkin gue nggak bisa apa ya, maksudnya ini saran doang sih ya. Ketika kalian emang nggak bisa buat minta tolong ke teman lain, gue punya teman sih ya, gue cerita aja sedikit ya. Gue juga punya teman nih karena dia lagi dilanda musibah lah, maksudnya lagi capek dengan bisa bilang lagi ya ada problem lah. Ya lelah. Dan kadang emang dia tuh tipenya dia tuh tipenya emang gak enakan gitu loh. Oh iya. Ketika dia cerita ke orang lain, dia takut cerita dia tuh bakal bikin orang lain tuh capek atau enggak gitu. Bahkan nambahin beban orang lain atau enggak gitu. Karena kan dia punya pemikiran di kepala dia tuh, jadi kalau gue cerita ke dia, gue takutnya dia malah ikut mikir dan dia bakal capek juga gitu. Iya. Dan sebenarnya ya dan akhirnya dia juga jadi, menurut gue sih jadi capek juga gitu loh. Iya. Mungkin saran dari gue sih kalian tuh lebih baik cerita ke temen yang dekat, temen yang udah bener-bener paham, yang udah bener paham diri kalian juga gitu loh, yang udah bener paham baik jeleknya kalian dan mau bener-bener mau buat bantuin kalian. Udah bener buat mau bantu kalian. Jadi ketika kalian cerita ke dia, perasaan gak enakan itu tuh nggak ada gitu loh. Perasaan gak enakan untuk bercerita atau ngasih beban pikiran kalian tuh nggak ada. Mungkin kalau misalnya kalian nggak ada temen ataupun kayak ya nggak ada buat tempat bercerita kayak gue gitu loh, gue coba nyelesain diri sendiri dan ya kayak tadi sih mengenal diri kalian sendiri juga dengan mungkin dengan nulis di diary kalian ataupun menulis di sudut kertas gitu, menuangkannya ke lain hal, ke lain hal gitu. Dan ini cuma mungkin ini saran dari saran dari kita juga sih ya. Dan mungkin kalau misalnya kalian emang gak cocok buat di kalian, jangan diterapin gitu. Iya. Jangan. Ya istilahnya kita kasih podcast ini berdasarkan apa yang kita tahu gitu. Iya. Kalau misal ini benar-benar relate dengan kalian, bisa diterapin ya silahkan ambil aja. Tapi kalau misal nggak cocok dengan kepribadian kalian, jangan terlalu dipaksa lah intinya kayak gitu. Ya benar. Kita lihat lagi kondisinya kayak gimana. Setiap orang tuh pasti berbeda-beda gitu. Iya. Jadi gini Kak, kan tadi kan udah dibahas nih ya kan, kalau misal ada orang nih, ya bener nih, kita emang kalau misal nggak bisa nyelesain masalah sendiri, emang alangkah lebih baiknya buat minta bantuan ya. Iya. Tapi mungkin ini jadi salah satu gimana ya, bisa dibilang jadi salah satu hal yang bikin orang tuh jadi kayak, aduh mau cerita ke orang lain tapi takut hasilnya beda. Kayak contohnya gini nih, misal aku curhat nih, aku punya masalah yang bener-bener aku nggak bisa selesai ini, karena aku curhat ke orang lain kan ya. Habis aku curhat ke orang lain tuh jadi malah kayak bilang gini loh, masa lalu tuh cuman baru sampai situ gitu loh, masalah gue nih loh jauh lebih berat gitu loh. Jadi malah
aku bukan dapat solusi tapi aku dapat perbandingan gitu. Walaupun ya sih memang aku akuin ada orang yang ketika mereka dapat hal kayak gitu, maksudnya mereka dibandingin kayak gitu, ada orang yang jadi terpacu lah ya, kita bisa bilang terpacu, jadi dia tuh lebih aduh berarti aku harus jadi lebih kuat gitu. Tapi di sisi lain juga nggak menutup kemungkinan juga dan nggak sedikit juga gitu, banyak orang tuh jadi kayak malah ngejudge, aduh aku cuman kayak gini aja nggak bisa, jadi malah dia ngejudge dirinya gagal gitu. Menurut kakak cara yang bagus buat hal kayak gitu gimana sih? Mungkin gue bilang dulu sih ya ke buat orang-orang yang kayak maksudnya ngebandingin dirinya sendiri terhadap orang lain tuh sebenarnya sih jangan sampai kayak gitu sih ya. Maksudnya setiap orang tuh punya masalah sendiri ya, dan lebih dikontrol gak sih? Bukan masalah dikontrol sih, mungkin lebih setiap orang tuh punya masalah sendiri gitu loh. Dan cara mereka nge-cope atau maksudnya nge-handle masalah itu tuh berbeda-beda. Jadi kalian nggak bisa ngebandingin atau nggak bisa ngenyamaratain dengan nasib kalian sendiri gitu loh. Dan jadi kalian nggak bisa, jangan sampai lah, jangan ngomong ke teman kalian ataupun kayak iya anjir gue lebih capek loh, gue masih kayak gitu doang, masih gitu-gitu loh. Setiap orang tuh punya kapasitas mentalnya sendiri kan, kayak tadi Jeffrey ngomong. Jadi kalian nggak bisa nyamaratain, kalian nggak bisa bilang kalau kalian tuh capek juga gitu loh. Jadi lebih baik kalian mungkin jadi tempat buat ngedengerin mereka curhat ataupun semacam kayak gitu loh. Ya mungkin untuk yang ke orang yang pengen curhat itu, kalau gue sih ya, ketika kalian punya masalah tuh kalian fokus ke masalahnya dulu gitu loh. Ini cuma buat mungkin ini dari basic experience gue ya, dari yang nggak bisa, gue nggak tahu bisa diterapin ke orang lain atau enggak. Ya semoga aja bisa lah ya. Semoga aja bisa ya. Selama kalian masih dalam menjalani kehidupan kalian pasti punya teman yang bisa dibilang dekat lah, ataupun ya pasti bisa dibilang sahabatan. Walaupun itu satu atau dua, tapi kalian pasti punya lah, kemungkinan besar. Iya pasti punya. Pasti punya ya. Mungkin kalian bisa tuh curhat ke orang yang kalian percaya, kalian bisa curhat ke orang yang kalian yang mereka pasti bakal dengerin gitu loh apa yang kalian omongin. Jadi supaya mengurangi resiko dia bakal ngebanding-bandingin ataupun gak bakal ngedengerin gitu loh. Jadi ataupun kalau misalnya kalian gak punya orang curhat ataupun emang kalian ingin setidaknya mencurahkan masalahnya kayak gitu, kalian fokus aja ke masalahnya gitu loh. Kalian mau curhat, kalian pengen ngeluarin nomornya bodo amat lah gitu. Yang penting kayak misalnya respon dia apapun kayak negatif, udah lah makin aja keluarin aja, yang penting dia denger atau enggaknya setidaknya gue lega gitu, bisa dikeluarin apapun gitu. Kalau gue sih lebih kayak gitu ya, gue lebih fokus ke nyelesain masalah walaupun masalah itu negatif gitu loh. Kayak mungkin emang terpuruk sih dalam keadaan kayak gitu, pasti kalian gak kepikiran pasti kalian kepikiran karena mental situ kalian bakal goyah karena orang doang. Tapi setidaknya coba fokusin ke prioritasin ke masalah, dimana masalah itu bisa diselesaikan dengan mencurahkan hati kalian gitu loh. Jadi lebih baik kalian cerita aja gitu. Apapun kalau misalnya nggak bisa, emang kayak tadi aku bilang gitu loh, kalian ceritain ke pakai cara lain lah ya, cara lain. Sebenarnya banyak, nggak mesti ketemu juga gitu buat nyalain hati kalian. Mungkin berarti lebih ke kayak gimana ya kak? Maksudnya untuk orang yang dia tuh udah gimana ya, dia udah dipercaya, udah nerima curhatan, berarti kan dia udah dipercaya kan ya. Buat sebagai bisa dibilang sebagai wadah, sebagai rumahnya gitu kan. Mungkin lebih baiknya untuk tahu kepribadiannya dulu nggak sih kak? Maksudnya kayak lebih gali dulu nih, ini yang curhat ke aku nih orangnya kayak gimana nih gitu. Benar. Ketika aku kasih statement kayak gini tuh dampaknya itu bakal kayak gimana gitu loh. Kalau misalnya dampaknya buruk sih mungkin akan lebih baik untuk jangan ya kak, daripada kita malah bukan memberikan solusi tapi malah lebih menambah masalah kan. Ya benar. Mungkin kayak gitu sih. Tapi kalau untuk ini saranku pribadi ya, maksudnya balik lagi ini disclaimer, ini saranku pribadi. Kalau misal untuk orang-orang yang mungkin bisa dibilang alergi curhat kayak gitu, kalau misal kalian emang dapat respon yang mungkin bisa dibilang nggak sesuai sama ekspektasi kalian gitu, bukan berarti kalian nggak bisa curhat ke orang gitu. Cuman lebih ke kayak gimana ya, kalian cuman dapat orang tuh yang beda gitu loh, yang nggak sesuai dengan kalian gitu. Maksudnya mereka tuh nggak paham sama kalian, jadi lebih ke gimana caranya cari aja gitu ya kayak. Soalnya nggak menutup kemungkinan pasti ada yang paham dong, pasti. Tapi kak, ini mungkin yang sering dialami ya kak. Selain itu, maksudnya kan
ketika kita curhat terus dapat respon yang jelek kayak gitu kan, kita bisa jadi malah jadi gimana ya, kita malah jadi takut buat cerita lagi gitu lah. Tapi ada juga nih orang yang bisa dibilang kayak dia tuh sebenarnya tuh bukan karena takut karena respon yang buruk gitu loh. Ya sebenarnya ini juga respon yang buruk, tapi dia nggak curhat pun. Misal nih kayak kebanyakan orang tuh, misal aku update story tentang ini. Nah, tapi ada orang tuh kayak dia tuh mungkin kesalahannya kalau di sini ya. Dia tuh bilang dia tuh ngechat balas story-nya gitu dengan kata-kata yang mungkin apaan sih, cuma kayak gitu doang di story dan lain sebagainya gitu. Kayak gitu menurut kayak gimana sih gitu? Mungkin ya sebenarnya sih gue pernah lihat di siapa ya namanya ya, kalau nggak salah tuh namanya kakaknya nama Ananza ya. Dia pernah bilang gitu loh, sering banget dijat sama orang gara-gara kalian nge-update story tentang diri kalian atau kesenangan kalian gitu ya, ataupun kayak selfie kalian semacamnya gitu ya. Kalau kata dia sih, dan mungkin aku juga setuju, bagaimana cara kalian merubah, bagaimana cara kalian apa ya bisa bilang ya, kayak mindset kalian gitu loh, buat memandang suatu negatif hal gitu. Bagaimana cara kalian bisa merubah suatu negatif itu jadi suatu positif itu. Mungkin nggak bisa sih jadi positif ya, tapi lebih ke arah bagaimana itu nggak berdampak, nggak bagaimana cara kalian bisa ngebuang atau menangkis lah ya, bisa menangkis hal negatif itu. Bisa aja dengan kayak kalian tuh mau ngambil story tuh karena diri kalian sendiri gitu loh, karena kepentingan kalian sendiri. Jadi ngapain kalian pikirin apapun yang ada omongan lain gitu loh. Lebih baik kalian mentingin dampak positifnya yang kalian dapat ketika kalian upload ke IG ataupun ke sosial media lah gitu. Mungkin lebih ke kayak ketika aku upload kayak pemikirannya bukan ini bukan buat konsumsi publik gitu. Ya. Ini dari aku dan untuk aku aja. Iya benar, dan kayak ini kesenangan aku lah, ngapain gua kayak mentingin omongan orang lain gitu loh. Kalau misalnya emang itu feedbacknya yang mungkin bisa bilang feedback itu positif ya, kalian terima dengan lapang dada ya, maksudnya kayak terima dan membenahi gitu lah. Cuman kalau feedbacknya negatif jangan dimasukin ke hati gitu. Lebih baik kalian mentingin apa yang kalian pinginin, tujuan utamanya gitu loh. Tujuan utamanya kan kalian kayak nunjukin ataupun kayak ini tuh cara kalian buat self healing, ataupun tujuan cara kalian buat mengungkapin perasaan kalian gitu loh. Kayak misal kayak gue, contohnya gue seneng banget fotografi kan ya, gue seneng buat keluar dan foto-foto, dan contohnya kalau di IG gue tuh banyak banget foto-foto yang gue buat dan menurut gue tuh bagus banget gitu loh menurut gue. Jadi ketika gue upload tuh tujuan utama gue, yang ketika gue ngeliat di IG ngeliat ke IG itu lagi, ini foto gue bagus banget ya. Bukannya gue sombong ataupun maksudnya untuk kebahagiaan. Iya, untuk kebahagiaan diri sendiri gitu loh. Gue nge-praising diri gue sendiri gitu loh, dengan kayak apa yang gue buat tuh demi diri gue sendiri gitu loh, bukan buat orang lain. Ataupun mungkin emang ada orang lain yang lihat, mereka juga nerima positivitasnya. Itu hal yang positif ya. Cuman kalau hal yang negatif tuh lebih baik gak usah diterima gitu loh. Lebih baik kalian ingat tujuan utama kalian gitu, yaitu untuk diri kalian sendiri. Balik lagi ke itu ya, maksudnya balik lagi ke niatan awalnya. Iya, niatan awalnya gitu kayak gitu. Maksudnya kalau misal ya mungkin ini juga, aku juga sering dengar kata-kata kayak gini sih sebenarnya. Ini mungkin banyak dilontarin ya, lebih tepatnya sama kata-kata kreator gitu. Maksudnya mereka bilang nih kayak gini, maksudnya misal dia buat suatu karya nih kan, dipublish, tapi di saat dipublish itu tuh ada 1.000 orang yang dia tuh gimana ya, kayak memotivasi biar itu tuh bagus banget gitu dan lain sebagainya gitu. Tapi ada satu nih di antara 1.000 itu tuh yang menghujat. Yang dilihat justru malah yang menghujat ya. Mungkin kayak lebih mengubah kayak ketika aku bikin kayak gini ada jauh lebih banyak yang bahagia daripada ada orang-orang yang ya bisa dibilang ngancurin mood lah ya. Bener, kalian lebih baik ngeliat hal yang positifnya aja gitu loh. Kalian ngeliat kalian tuh berdampak ke 1.000 orang. Walaupun satu orang ini yang bilang negatif, buat apa gitu loh? Karena dia kan mungkin gak peduli gitu juga sebenarnya. Daripada aku usahain yang satu ini tapi yang 1.000 malah hilang, mending aku bantuin lebih banyak orang. Iya, kalian lebih baik mentingin yang 1.000 orang itu daripada yang satu orang. Mungkin bisa dibilang kayak gimana ya, self healing orang beda-beda ya kayak. Beda-beda ya. Jadi untuk lebih tepatnya untuk self healing orang beda-beda tuh jangan gimana ya bahasanya, jangan ngejudge lah ya. Benar.
karena dasar orang dan kekuatan masing-masing orangnya beda-beda. Pentingin diri sendiri aja lah ya. Nggak usah ribetin orang lain, anjir, capain diri sendiri adanya. Jadi kalau misalnya Kak, selain self healing nih kan, dan misal setiap orang pasti butuh self healing kan. Ya. Tapi misal nih kan kita udah benar-benar capek nih sama kehidupan nih, banyak hal yang udah kita laluin gitu. Contohnya misal kita penuh dengan masalah dan lain sebagainya gitu. Pada akhirnya kita self healing nih, dan setelah kita self healing dan keadaan kita membaik nih, buat kakak tuh kayak gimana sih Kak cara kakak buat ngasih self reward gitu ke diri kakak sendiri ketika sudah gimana ya bahasanya, sudah sekian banyak yang kita lakoni gitu, udah sekian banyak yang diri ini usahain gitu. Self rewardnya dari kakak gimana? Mungkin kalau self reward yang gue lakuin sih buat diri gue itu lebih ke arah yang berdampak naikin mood gue ataupun energi gue gitu loh. Kayak misalnya gue minum kopi ataupun tidur ataupun main game ataupun baca, dimana kayak seperti yang gue bilang tadi, kayak hari Minggu itu tuh juga termasuk self reward gue gitu loh. Dimana hari itu bener-bener gue menghargai mental gue gitu loh, kerja keras selama seminggu, udah seminggu capek-capek. Hari Minggu tuh hari dimana gue berdamai dengan diri gue gitu loh, kayak akhirnya gue bisa menghargai diri gue, bersyukur lah intinya misalnya dengan apa yang udah gue laluin, dan gue coba istirahat sebisa mungkin gue di hari itu. Mungkin self reward gue lebih karena kayak gitu sih jadinya. Iya, sebenarnya kayak gitu sih. Berarti kayak gimana caranya, pokoknya intinya di self reward itu aku paling bahagia lah ya. Ya, benar. Oke, mungkin kalau dari Kak Prana nih asik ya orangnya. Asik gimana ya? Bisa dibilang Kak Prana ini tipe orang yang gimana ya? Aku sebenarnya suka sih sama tipe orang kayak gini. Maksudnya gimana ya? Berusaha, maksudnya tentu ya manusia sebagai makhluk sosial pasti nggak luput yang namanya keinginan untuk membantu itu pasti nggak hilang lah ya, pasti ada buat setiap orang. Cuman kayak lebih dipikirin lagi gimana caranya kita bisa ngehormatin diri kita sendiri, kita bisa lebih tepatnya kayak prioritasin diri kita dulu, baru habis itu kalau misal dari kita ada tenaga lebih dan lain sebagainya, kita bisa buat bantu orang lain. Nah, boleh dari kakak nih, ada closing statement gak Kak? Closing statement dari gue ya? Iya. Mungkin kalau closing statement dari gue buat kalian nih yang mungkin tertuju maba ataupun buat cutting ya, ataupun yang untuk semua orang yang dengerin lah ya intinya. Mungkin gue tujuin buat maba dulu sih ya. Buat orang-orang yang lagi yang bakal ngalamin namanya rough time lah ya, maksudnya kayak waktu-waktu yang bakal kalian ngalamin existential crisis ataupun kayak quarter life crisis gitu ya, bisa bilang kalau secara general. Jadi usahakan saat kalian berada dalam keadaan itu, kalian ingat diri kalian sendiri gitu. Kalian berusaha untuk bersyukur apa yang kalian udah dapetin selama ada di dunia ini lah ya, bisa dibilang. Dan seperti yang tadi kita lagi ngobrolin kayak gue sama si Jeffrey, dari inti dari semua ini kita tuh harus sayang dengan diri kita sendiri gitu loh, harus bersyukur dengan apa yang udah diberi dengan Tuhan ataupun yang apa yang kita sudah perbaiki diri kita sendiri supaya hingga sekarang gitu. Jujur gue juga belum bisa dibilang berhak ya buat ngasih nasihat kayak gini, tapi gue pengen ngingetin atau sekarang dari kalian mungkin coba daripada kalian mikirin masa lalu kayak kalian anjir gue harus kayak gini atau anjir gue harusnya ngelakuin sesuatu yang seharusnya gue bisa ngelakuin. Daripada kalian mikir masa lalu, lebih baik kalian mikirin apa yang di depan kalian gitu loh. Bagaimana cara kalian bisa mengimprove diri kalian, bagaimana cara kalian bisa mengembangin diri kalian supaya menjadi suatu versi terbaik kalian gitu loh. Dimana kalian bisa menjadi contohnya, mungkin kayak gue nih mukanya sebenarnya jerawatan, dan gue coba untuk berubah dengan cara dengan jerawatan, untuk mengejar dengan kayak pakai obat-obatan gitu ya, buat acne lah pokoknya gitu bisa. Mungkin gue sebelumnya kayak maksudnya gak pingin untuk berubah karena kayak gue mikirin anjir kok gue jelek banget gitu loh, mungkin bisa dibilang kayak gitu kan. Ya, semua orang pernah mengalami kayak gitu. Semua orang pasti ngalamin, tapi seketika gue mikir daripada gue mikir kayak gitu kan gak bakal bisa berubah ya, gue masih jelek terus ya atau semacam kayak gitu ya. Daripada itu gue coba
merubah sikap ataupun bagaimana cara gue bisa supaya ngilangin jerawat ya salah satunya kayak gitu ataupun gue olahraga. Tapi sampai segini belum olahraga sih. Masih bisa diusahain kan? Ya masih bisa diusahain, kita masih berusaha. Jadi mungkin intinya berusaha semaksimal mungkin untuk diri kalian sendiri gitu. Lebih baik kalian usahakan fokusin diri kalian sendiri dan cari jati diri kalian sendiri gitu. Kan itu proses dari gue. Oke, terima kasih nih. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banget nih sama Kak Prana yang udah ngasih nih ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya Sama-sama juga. ke teman-teman kita semua yang tentunya udah nonton dong pasti. Ya pasti lah ya. Mungkin itu sekian podcast pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih juga buat Kak Prana. Sekian dari aku. Terima kasih. Selamat tinggal, see you di podcast selanjutnya.